Ijazah Presiden ke-7 Jokowi sudah ditunjukkan. Tapi perang sepertinya belum akan berakhir, justru makin keras. Kalau bukti utama sudah menampakkan dirinya, tapi persoalan tidak berhenti, pertanyaannya bukan lagi siapa yang berbohong. Pertanyaannya berubah menjadi siapa yang diuntungkan kalau perang ini tidak pernah selesai. Dan inilah tanda bahaya, bukan hanya bagi Jokowi, tetapi bagi kita semua. Dalam politik, ada satu hal yang sering kita salah pahami. Kita kira kebenaran itu selalu datang untuk menyelesaikan konflik. Padahal, tidak selalu begitu. Kadang, kebenaran justru dikunci supaya konfliknya tetap hidup. Dan anehnya, semakin lama konflik dijaga, semakin banyak orang yang hidup dari ketidakpercayaan. Dan tahun 2025, kita melihat ironi itu dengan sangat jelas. Ada universitas besar, UGM, ada aparat hukum yang terlatih, ada laboratorium forensik yang canggih, ijazah bahkan sudah ditunjukkan. Tapi sebagian kita masih terjebak di satu pertanyaan yang sama. Ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Di titik ini, jujur saja, ini sudah bukan soal dokumen. Ini perang tafsir, ini perang kepercayaan. Dan seperti semua perang simbolik, yang penting bukan siapa yang benar, melainkan siapa yang paling diuntungkan kalau perang ini tidak selesai. Tahun 2025 memang berat, tidak hanya bagi Jokowi, tetapi juga bagi Roy, Rismond, dan Tifa. Status tersangka akhirnya resmi disematkan pada mereka. Secara hukum, tuduhan ini sulit untuk dimenangkan Roy CS. Dalilnya berubah-ubah, metodologinya banyak celah, standar keilmuannya longgar. Tapi makin lama saya ikuti, makin kelihatan satu hal. Kita tidak sedang menyaksikan proses hukum biasa. Ini adalah pergeseran klasik dari sengketa hukum menjadi konflik politik simbolik. Dan sejarah politik mengajarkan satu hal. Konflik simbolik hampir tidak pernah selesai di ruang sidang. Max Weber pernah mengatakan, legitimasi negara modern berdiri di atas rasionalitas dan keahlian. Masalahnya, keahlian tidak cukup diklaim. Ia harus bisa diverifikasi. Roy Suryo, Rismond, mengaku sebagai ahli forensik digital. Pertanyaannya sederhana, otoritasnya datang dari mana? Dalam standar internasional, forensik digital bukan ruang bebas tafsir. Ada sertifikasi global yang diakui. Ada Certified Forensic Computer Examiner, ada INCAS Certified Examiner, dan lain sebagainya. Hingga kini, saya belum menemukan bukti mereka memiliki sertifikat global ini. Kalau ada, silahkan tunjukkan. Karena, bila mengaku ahli forensik tanpa sertifikasi, itu seperti mengaku seorang dokter tanpa pernah lulus kedokteran. Kalau ini cuma debat akademik, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini menyangkut reputasi kepala negara. Dan dalam politik, klaim tanpa otoritas bukan cuma kesalahan ilmiah. Ia adalah bahan bakar konflik. Forensik digital bekerja dengan prinsip sederhana. Data harus bisa diuji dan diaudit. NIST, lembaga resmi pemerintah Amerika Serikat, menetapkan standar yang sering dipakai secara internasional, mensyaratkan file harus asli, metadata utuh, resolusi memadai, dan chain of custody atau bukti catatan lengkap perjalanan buktinya jelas. Faktanya, analisis yang digunakan bukan berasal dari ijazah asli, melainkan dari foto dan unggahan media sosial. File sudah terkompresi, metadata nggak ada. Dalam logika awam saja, ini sudah bermasalah. Dalam filsafat ilmu, data yang rusak sejak awal tidak bisa diselamatkan oleh analisis secanggih apapun. Dalam forensik, data cacat itu seperti darah terkontaminasi. Semakin dianalisis, semakin menyesatkan. Yang menarik, setiap kali satu tuduhan runtuh, tuduhan baru langsung muncul. Seolah dicari-cari. Awalnya font Times Roman, katanya tidak mungkin ada di era itu. Lalu tanda tangan rektor, katanya palsu. Dibantah UGM, dikuatkan juga oleh Puslap Favori. Lalu foto, Roy bilang itu foto Dumatno.
lalu beralih lagi ke isu emboss dan stempel yang katanya tidak ada jejaknya. Tapi semua runtuh ketika ijazah asli ditunjukkan dan menggelar perkara khusus. Dalam psikologi politik, ini disebut motivated reasoning. Kesimpulan ditentukan dulu, argumennya menyusul belakangan. Ketika fakta tidak mendukung keyakinan, yang berpindah itu narasinya, bukan keyakinannya. Dan di titik inilah saya sampai pada kesimpulan paling pahit. Masalah ini tidak akan selesai, bahkan jika Roy CS masuk penjara sekalipun. Mengapa? Karena sejak awal yang dibangun bukan pencarian kebenaran, melainkan produksi keraguan. Narasinya sederhana, tunjukkan ijazah selesai katanya. Ijazah ditunjukkan, tidak selesai. Sekarang narasinya bergeser lagi. Foto Jokowi terlalu bagus untuk ukuran 40 tahun lalu katanya. Lalu dibandingkan dengan foto istri Roy yang terlihat butek. Yang butek fotonya, bukan istri Roy. Jangan dipelintir. Hannah Arendt mengingatkan, bahaya terbesar politik modern bukan kebohongan, melainkan runtuhnya kepercayaan pada fakta. Ketika bukti ada, namun tetap ditolak, disitulah demokrasi mulai rapuh. Tahan dulu, karena setelah ini kita masuk ke bagian yang lebih mengejutkan. Sekarang, Roy dan Richmond meminta forensik digital independen. Terdengar rasional, tapi secara politik maknanya jauh lebih dalam. Ini bukan sekedar soal independensi. Ini sama saja dengan meragukan kepolisian, meragukan keahlian pesulap for. Pada akhirnya, pengadilan pun akan dipertanyakan. Dan dampaknya bisa fatal. Karena jika nanti pengadilan memutus Roy CS bersalah, pendukung mereka tidak akan bilang, oh kami salah, ternyata ijazah Pak Jokowi asli. Yang mungkin muncul adalah tuduhan-tuduhan bahwa pengadilannya tidak netral, polisinya diatur, negara bersekongkol, dan lain sebagainya. Inilah bahaya terbesar itu. Kalau semua institusi salah, lalu siapa yang boleh benar? Akhirnya memunculkan ketidakpercayaan pada negara itu sendiri. Di sini, kita perlu menyadari dan mengakui. Isu ijazah ini tidak hidup bertahun-tahun hanya karena beberapa orang yang keras kepala. Dalam politik, isu yang tidak punya backup biasanya mati sendiri. Tapi isu ini tidak. Ia selalu muncul kembali, selalu dapat panggung, selalu dihidupkan ulang, tepat saat mulai meredup. Bisa jadi ini sebuah pertanda bahwa ada aktor besar di belakang. Tidak harus satu orang, bisa jaringan kepentingan, bisa aktor politik yang diuntungkan oleh kekacauan. Mengail di air keruh, menggunting dalam lipatan. Untuk apa? 2029, tahun politik. Ini adalah pertarungan kepentingan. Ada yang ingin mempertahankan pengaruh, ada yang ingin merebut panggung, dan ada juga yang sekedar tidak ingin melihat musuh lamanya berdiri lebih tinggi. Politik tidak selalu menciptakan kebenaran, kadang cukup menciptakan keraguan. Dan dalam kasus ijazah Jokowi, keraguan itu sengaja dipelihara dengan sadar. Jahat? Iya. Licik? Sangat. Dan perang ini memasuki tahun 2026, saya pastikan belum akan selesai. Pemirsa, dalam politik, kebohongan tidak perlu dipercaya. Cukup buat orang ragu. Dan ketika semua orang ragu pada semua hal, kebenaran tidak kalah. Ia ditinggalkan. Saya Beni Niatullah, sampai jumpa.